Mimpi Piala Dunia Indonesia semakin dekat dengan nilai skuad top 3 Asia. Begitulah judul dari media Vietnam yang membahas timnas Indonesia di pertandingan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Mimpi Piala Dunia Indonesia semakin dekat dengan nilai skuad top 3 Asia. Indonesia benar-benar menunjukkan tekad untuk menciptakan pencapaian bersejarah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, serta membuktikan siapa tim terkuat di kawasan Asia Tenggara saat ini. Baru-baru ini, dalam rangka mempersiapkan diri untuk pertandingan krusial melawan para pesaing dalam perebutan tiket menuju ajang sepak bola terbesar di dunia, pelatih kepala Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar 27 pemain yang dipanggil untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Cuma mengandalkan pemain naturalisasi, tidak ada yang istimewa. Kalau kehabisan dana, ya bubar saja. Yang penting punya darah Indonesia. Vietnam cuma iri, makanya banyak bicara. Padahal sebenarnya mereka juga ingin punya pemain seperti itu. Para pemain ini tidak punya tempat di timnas Belanda, jadi mereka memilih Indonesia supaya bisa bermain di level internasional. Indonesia masuk top 3 Asia, sementara timnas Vietnam masih jauh tertinggal dibanding Indonesia. Jika Vietnam tidak memiliki pemain naturalisasi, mereka akan terus tertinggal dari Indonesia seiring waktu. Orang-orang Vietnam melihat Indonesia masuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan berpeluang tampil di Piala Dunia, jadi mereka hanya bisa berkomentar dengan iri dan dengki. Sementara itu, Vietnam hanya sibuk mencoba mengalahkan Thailand dan memenangkan trofi di turnamen regional. Sedangkan Indonesia sudah semakin dekat dengan kesempatan bermain di Piala Dunia. Skuad mereka bersaing untuk tiket ke Piala Dunia, sementara kita hanya sibuk berebut gelar abang besar Asia Tenggara dengan Thailand. Benar-benar seperti katak yang hanya berkokok di dalam kolam kecil. Usahakan lolos ke Piala Dunia lagi. Sudah terlalu lama tidak tampil, jadi kangen juga. Vietnam sebaiknya fokus menggunakan pemain lokal dan bermain baik di kompetisi Asia Tenggara serta Asia. Itu sudah cukup bagus. Apakah jika Vietnam mengalahkan Indonesia, pelatih kepala dan ketua Federasi Sepak Bola Indonesia akan dipecat? Mereka cuma kasih kesempatan buat pemain lokal supaya meredam opini publik saja. Tunggu saja, beberapa pertandingan ke depan pasti penuh dengan pemain naturalisasi. Kualitas pemain lokal Indonesia mana bisa bersaing dengan Australia atau Bahrain. Jadi sebenarnya yang ikut turnamen itu Indonesia atau Belanda? Pasti rakyat Indonesia bangga sekali ya. Indonesia mereka lebih terbuka, sedangkan Vietnam saya khawatir bahkan mengundang pun sulit. Kecuali kalau pemainnya memang punya kualitas rendah. Sekarang Philip juga sedang mencari cara untuk hengkang. Lakukan saja seperti mereka, daripada terus ngomongin hal ini, capek dengar komentar kalian. Kalau punya uang, saya akan sewa pemain Eropa saja, biar pemain lokal istirahat dengan santai. Indonesia menggunakan pola pikir terbalik, terkadang bisa langsung tersingkir dari babak ketiga kualifikasi. Naturalisasi di Indonesia masih ada sedikit darah Indonesia, sedangkan di Vietnam mereka membawa darah asing lalu mengklaim itu milik mereka. Sial, kalau mereka bisa juara Asia saja, maka AFF Cup tidak ada artinya. Saya selalu mendukung sepak bola Vietnam, tapi harus diakui bahwa sepak bola Asia Tenggara ini terlalu lemah. Dari manajemen hingga para pemain. Berapa banyak yang benar-benar mendapat pelatihan profesional atau hanya mencari cara untuk korupsi? Lihat Prancis juara Piala Dunia. Berapa banyak pemain mereka yang benar-benar asli Prancis? Nasionalisme itu omong kosong. Kalau ada usaha dan kerja keras, mungkin masih ada harapan. Tapi kalau main seperti ini, 100 tahun lagi pun tetap sama saja. Saya pribadi mendukung strategi Indonesia ini dan berharap Vietnam juga melakukan hal yang sama. Pemain Vietnam sebenarnya tidak buruk. Hanya saja mereka harus menyadari bahwa mereka harus berjuang lebih keras karena bakat mereka tidak setara. Saya selalu mendukung tim nasional, jadi saya harus jujur. Satu Swanson saja tidak cukup. Harus naturalisasi lebih banyak pemain, sementara pemain lokal juga harus lebih giat berlatih dan berusaha. Dari segi prestasi saya setuju bahwa hanya dengan cara ini kita bisa berpartisipasi di ajang besar. Namun, saya berpikir bahwa kita harus memiliki kebanggaan nasional. Meminjam pemain dari negara lain untuk membawa kejayaan bagi diri sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Setiap bangsa dan negara memiliki jalannya sendiri. Saya percaya bahwa para pemimpin sepak bola Vietnam akan memilih arah yang tepat untuk membawa kejayaan bagi tanah air. Sepak bola saat ini tidak lagi penting soal pemain lokal atau asing. Yang terpenting adalah bagaimana membawa tim ke level yang lebih tinggi. Hal ini justru akan mendorong para pemain lokal untuk berusaha lebih keras jika ingin masuk tim nasional, sehingga mereka akan menjadi lebih baik. Hanya mengandalkan pemain lokal selamanya tidak akan bisa meningkatkan kualitas mereka.
Benar-benar khawatir dengan sepak bola Indonesia? Kalau khawatir dengan timnas Vietnam, itu masih masuk akal. Tapi iri dengan mereka buat apa? Mereka adalah kebanggaan satu-satunya Asia Tenggara saat ini. Bahkan ketika Prancis juara Piala Dunia, berapa banyak pemain mereka yang benar-benar asli Prancis? Jangan iri. Tapi belajarlah dari apa yang diperlukan. Tim nasional Indonesia adalah ancaman besar bagi ASEAN. Tunggu saja di 2 laga terakhir Indonesia akan kalah telak. Jangan kira dengan menaturalisasi beberapa pemain Belanda, mereka bisa dengan mudah mendapatkan tiket ke Piala Dunia.